Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu di dalam ibadah. Terima kasih juga Engkau memilih dan menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, berikanlah kami kekuatan Bapa. Biarlah di dalam perenungan yang singkat ini Tuhan akan menopang kami sehingga setiap kami yang hadir pagi ini kami dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan beban pergumulan, kami memiliki suasana hati yang berbeda, tetapi kami memohon kepadamu ya Bapa, jangan biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia. Tolong kami Bapa, ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sedang belajar kitab Keluaran. Kita sampai kepada tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Saudara, berbicara tentang air menjadi darah, ini adalah satu wabah ya, satu hukuman Tuhan kepada Mesir. Nanti kita akan membaca Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai yang ke-25, kita akan membaca pelan-pelan. Apa yang Tuhan mau singkapkan di dalam peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan di dalam peristiwa atau air menjadi darah ini? Bukan di satu tempat, tetapi seluruh Mesir. Air berubah menjadi darah, air menjadi darah. Bukan hanya di sungai Nil, tetapi tempat-tempat penampungan air orang Mesir terbuat dari batu, terbuat dari kayu, semua berubah menjadi darah. Saudara, ada seorang yang bertanya, adakah itu cerita di Alkitab? Memang cerita itu ada di Alkitab, iya. Mari sama-sama kita terus membaca firman Tuhan supaya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab kita mengerti. Sampai Tuhan buat kita kagum akan anugerahnya yang besar itu. Saudara, mari kita membaca secara berganti-gantian Keluaran pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan membaca bersama-sama, saya membaca ayat yang ke-14, nanti saudara membaca ayat yang ke-15 dan seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Silakan. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, tetapi sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ikan dalam sungai Nil akan mati dan sungai Nil akan berbau busuk sehingga orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil itu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat dan dipukulkan pada air di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, sehingga seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi ahli ilmu gaib Mesir dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa sehingga Firaun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Saudara, saya akan ulangi ayat yang ke-17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dengan hal ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Air berubah menjadi darah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perenungan pagi ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan secara pelan-pelan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah orang Israel. Nah, di dalam perenungan tulah pertama, hanya satu tulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan melihat ada 3 hal penting yang perlu kita mengerti sebagai umat Tuhan hari ini. Yang pertama, tulah ini memberitahukan bahwa Allah kita, Allah Israel, Allah saudara adalah Allah yang berdaulat. Artinya dia memegang kekuasaan tertinggi. Tidak ada Allah seperti dia. Dia satu-satunya patut disembah dan dihormati. Kemudian yang kedua, supaya mengajarkan orang Israel imannya teguh. Melihat peristiwa ini, dia mengabdi hanya kepada Allah, bukan Allah yang lain. Kemudian di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita disebut orang Kristen saat ini, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, kita adalah orang Israel secara rohani. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita miliki? Kita menghadapi berbagai kesulitan. Satu hal, yang ketiga, saya dan saudara harus belajar percaya, bergantung kepada Tuhan, berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar dengan pelan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat sedikit latar belakang apa yang terjadi di Mesir pada saat itu. Saudara, air berubah menjadi darah adalah peristiwa penting dalam sejarah Israel. Ini peristiwa sangat penting. Orang Israel yang ada di situ menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan untuk di tengah-tengah orang Mesir pada saat itu. Nah, saudara, boleh dikatakan, ada penulis mengatakan begini, ini perang tanpa senjata. Orang Israel berperang dengan Mesir tidak pakai senjata, tetapi Allah sendiri yang melawan Mesir. Allah sendiri yang bertindak, memperlihatkan kepada umatnya bagaimana Allah yang patut mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tindakan peristiwa air berubah menjadi darah ini, bukan peristiwa tiba-tiba, saudara. Jauh sebelum peristiwa ini, Allah telah menyampaikan isi hatinya kepada Abraham. Apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan terjadi terhadap orang Israel. Itu ditulis di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14, katakan begini, saudara. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi saudara, sebelum peristiwa ini, sebelum orang Israel sampai di Mesir, Tuhan sudah sampaikan isi hatinya kepada Abraham. Tuhan pernah berjanji, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu tuh akan banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, artinya tak terhitung. Tetapi sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, ada peristiwa ini, diperbudak, saudara, selama 400 tahun. Kemudian di ayat berikutnya katakan begini, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Saudara, bangsa yang memperbudak orang Israel akan kuhukum. Saya mengajak kita untuk memikirkan tentang budak. Kalau zaman dulu, saudara, orang berperang, kalah perang, siapa yang kalah perang ditangkap, dibawalah ke negerinya. Misalnya orang Israel berperang, karena kalah dibawalah ke Mesir. Tetapi orang Israel diperbudak bukan karena kalah perang, tetapi Tuhan yang membawa mereka ke Mesir di dalam rencana kekalnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Abraham, memberitahukan
mereka akan diperbudak bukan waktu yang singkat. 400 tahun. Waktu yang sangat panjang. Tetapi bukan hanya itu, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Ini mengarah kepada Mesir, saudara. Bangsa Mesir yang memperbudak orang Israel. Sekali lagi saudara, bangsa Israel berada di Mesir bukan karena kalah perang, tetapi Tuhan yang membawa mereka di dalam segala rencana dan kedaulatan Allah. Saudara, saya akan mengajak kita untuk memikirkan tentang Mesir, saudara. Gambar yang saudara saksikan ini adalah piramid. Jadi Mesir adalah negara yang besar, negara yang kuat, negara yang sudah maju, kebudayaannya sangat maju, dan yang sangat terkenal salah satunya adalah piramid ini. Jadi dia bangsa yang sangat besar dan kuat. Tetapi saudara, di sisi lain, dia bangsa yang ditakuti, dihormati, disegani. Kenapa? Karena satu saat, satu peristiwa terjadi di Mesir, yaitu ketika bangsa-bangsa di sekitarnya kekurangan makanan, tidak ada bahan makanan, tetapi Mesir tetap berjaya. Mereka memiliki makanan, mereka ada bahan pangan, mereka memiliki gandum. Karena ada Yusuf di tengah-tengah Mesir. Di dalam kuasa kedaulatan Allah, ada seorang pribadi yang diutus oleh Tuhan berada di Mesir. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang menyebabkan Mesir menjadi bangsa yang kuat dan Firaun sangat-sangat sombong, sangat-sangat angkuh karena kejayaannya ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat air berubah menjadi darah ini saudara. Tadi saya katakan, kenapa Tuhan izinkan ini? Untuk apa saudara? Wabah ini, Mesir, kenapa di Mesir? Kenapa terjadi hal ini? Ini adalah untuk menyatakan kedaulatan Allah. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Ini Tuhan mengutus Musa bersama Harun untuk menghadap Firaun. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Itu permintaan Tuhan mengutus Musa dan Harun saudara. Lihat jawaban Firaun. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara, ini adalah respon kesombongan, keangkuhan. Siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Aku tidak kenal dia, dan aku juga tidak akan membiarkan orang-orang Israel pergi dari tempat ini, dari Mesir saudara. Itu ungkapan kesombongan Firaun pada saat itu saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin menghajar saudara kesombongan, keangkuhan Mesir. Dan salah satunya adalah Sungai Nil. Saya mau menjelaskan sedikit tentang Sungai Nil saudara. Sungai Nil adalah jantung daripada Mesir. Jadi tempat yang sangat penting bagi orang Mesir. Dan mereka percaya bahwa di Sungai Nil ini banyak dewa. Airnya Sungai Nil tidak pernah habis, tidak pernah kering. Dan terus ada, dan mereka percaya bahwa di Sungai Nil ini ada dewa. Nah satu kali dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Tuhan mengutus Musa dan Harun pergi, temui dia di Sungai Nil. Jadi Firaun pergi ke Sungai Nil bukan untuk mandi-mandi saudara. Bukan di istana tidak ada kamar mandi, tetapi dia pergi ke Sungai Nil. Berkaitan dengan ritual yang mereka lakukan, yang dia lakukan, karena mereka percaya Sungai Nil adalah keramat tempat mereka, ada dewa, mereka percaya di sana ada dewa yang memberikan kesuburan. Mari kita lihat bersama-sama saudara-saudara, kenapa Tuhan memilih Sungai Nil. Dikatakan pusat kehidupan, sumber kejayaan, sumber kekayaan, maaf salah ketik ya. Ada kejayaan, ada kekayaan di Sungai Nil. Kenapa demikian saudara? Di Sungai Nil itu orang-orang Mesir seluruh kota kebutuhan airnya diambil dari Sungai Nil. Mereka bisa untuk mandi, untuk bertani dan lain sebagainya. Yang paling
paling mengagetkan di zaman itu saudara, kalau orang bepergian menggunakan unta itu sudah transport yang mewah. Kalau mau angkat barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan unta, tetapi unta terbatas. Bisa lelah, bisa haus. Tetapi dengan adanya sungai Nil saudara, ini transportasi air berjalan lancar. Ada kapal-kapal mengangkut barang-barang. Ada kapal-kapal memuat muatan. Dan dikatakan di tepi sungai Nil itu saudara banyak sekali penduduk tinggal di sana dan ramai. Perekonomiannya sangat maju, sangat lancar, sangat luar biasa. Sampai saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa tempat ini, tempat yang makmur, jaya, sungai Nil itu tadi saya katakan jantung daripada Mesir. Sangat penting bagi mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan. Tuhan menghajar. Tuhan memukul dengan tulah. Lihat bacaan ini saudara, ayat ini. Tongkat itu diangkat dan dipukul pada air di sungai Nil. Di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Sehingga seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Bayangkan saudara, seluruh Nil, seluruh sungai Nil berubah menjadi darah saudara. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Tuhan sedang menunjukkan siapa dirinya. Siapa Allah yang orang Israel sembah. Tadi di dalam bacaan tadi kalau saudara ingat, saudara perhatikan, ada tukang sihir juga di sana bisa meniru apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Tetapi kalau dia lebih pintar, kalau dia lebih berkuasa, ketika air itu berubah menjadi darah, dia tidak seharusnya buat yang sama. Tetapi kalau dia lebih bisa, lebih kuat, lebih mampu, seharusnya dia mengubah darah itu menjadi air bersih kembali. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah Tuhan ingin menunjukkan siapa dia yang disembah oleh orang Israel. Tuhan menunjukkan kedaulatannya dibandingkan ilah-ilah lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Siapa saya dan saudara? Dia memperlihatkan dirinya. Dia memberitahukan dirinya. Dia memperlihatkan kuasa, kekuatan dan kebesarannya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Tidak salah kalau kita memilih menjadikan dia sebagai Tuhan satu-satunya pribadi yang penting yang perlu kita hormati dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah jelaskan ketika air sungai Nil berubah menjadi darah, ikan semua mati saudara. Tidak ada air dan saudara-saudara tidak ada air. Bahkan saudara-saudara tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Saudara, sungai Nil merupakan jantung berubah total ketika air berubah menjadi darah. Lumpuh saudara, apa yang diandalkan, apa yang diagung-agungkan oleh Firaun dan Mesir, lumpuh total. Karena Allah saudara dan saya adalah Allah yang berdaulat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua. Kenapa Tuhan izinkan orang Israel menyaksikan itu? Ada apa? Di awal bacaan kita, Musa dan Harun meminta izin kepada Firaun supaya mereka bisa pergi beribadah. Di sini Tuhan izinkan mereka menyaksikan peristiwa itu saudara-saudara. Supaya mereka diteguhkan iman mereka. Mereka hanya mengabdi kepada Allah semata-mata. Saya bacakan bagian ini dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Untuk meneguhkan iman orang Israel supaya mereka mengabdi hanya kepada Tuhan satu-satunya pribadi yang dihormati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, air menjadi darah. Orang Israel menyaksikan peristiwa itu terjadi di Mesir supaya dunia tahu dia adalah Allah yang hidup. Untuk menyatakan siapa yang layak disembah, siapa yang patut disembah, siapa yang patut diagungkan.
Nah Bapak Ibu saudara-saudara, orang Israel menyaksikan hal itu agar mereka melayani Tuhan sebagai Allah mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hati kita, kalau kita aplikasikan di dalam perjalanan kehidupan kita, kita sangat kenal orang Israel jatuh bangun di dalam dosa penyembahan berhala. Seharusnya mereka hanya percaya kepada Tuhan, tetapi banyak kali hatinya beralih kepada penyembahan berhala. Dan hari ini saudara, saya dan saudara mungkin tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Tetapi kapan-kapan hati ini tidak menempatkan Tuhan di posisinya. Lebih misalnya kita menghargai materi, lebih menghargai barang, itu sudah menjadi berhala bagi saya dan saudara. Jadi posisinya begini saudara, Tuhan di atas, di tengah saya dan saudara sebagai umat Tuhan, dan di bawah itu adalah materi atau ciptaannya. Tidak boleh terbalik saudara, tidak boleh itu materi di atas, Tuhan di samping atau agak turun. Nanti kalau kita susah baru kita cari dia. Tidak saudara, kita harus memastikan keadaan kita, posisi kita. Tuhan mau kita menempatkan dia pribadi satu-satunya. Pribadi yang kita percaya, yang kita hormati, yang kita layani, yang kita abdikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada dia semata-mata. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Allah. Mungkin pengertian kita sangat terbatas saudara. Menyembah dan memuliakan Allah apa maksudnya? Di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, di dalam seluruh area kehidupan kita harus nampak bahwa saya dan saudara sedang menghormati Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong, menuntun kita, memberikan kita kekuatan. Kalau kita membaca saudara dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 17, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah sebutkan. Dari Kejadian sampai Wahyu saudara, lebih dari 300 kali Tuhan memberitahukan, akulah Allah. Akulah Allah. Diulang-ulangi kalimat itu, diulang-ulangi kalimat itu. Supaya orang Israel tetap menempatkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang mengabdikan hidup hanya kepada Allah, yang terus percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi, perjalanan orang Israel dari keluar, saudara-saudara, dari Tuhan memilih Abraham sampai berkelanjutan sampai di Wahyu sejarah manusia. Tuhan memelihara umatnya. Oleh sebab itu kita perlu meyakinkan diri kita, meyakinkan hidup saya, hati saya untuk terus memandang kepada Tuhan di dalam segala situasi keadaan kita. Kemudian saudara-saudara yang terakhir, apa yang Tuhan ingin kita belajar dari tulah ini saudara? Air berubah menjadi darah. Agar saya dan saudara hidup bergantung kepada Allah. Untuk mengerti hal ini saudara, saya mengambil keluar sedikit, melihat silsilah kelahiran Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Matius saudara. Kalau saudara perhatikan, kita betul-betul terkagum-kagum kalau kita baca ayat ini. Kenapa saudara-saudara? Dari generasi Abraham sampai Daud, itu 14 generasi. Berapa lama itu saudara? 14 generasi. Kemudian dari Daud sampai saudara pembuangan ke Babel. Itu 14 generasi. Kemudian dari generasi pembuangan ke Babel sampai kelahiran Kristus 14 generasi. Kita hitung berapa tahun? Ribu-ribu tahun, panjang sekali, lama sekali. Tetapi Allah yang memilih Abraham dari satu orang, dari satu keluarga sampai kelahiran Kristus. Betul-betul Allah terlibat di dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Secara detil dia memberitahukan siapa dirinya.
Secara detil dia memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita membaca satu ayat ini saja saudara-saudara, 4 generasi itu berapa tahun? Dari generasinya Abraham sampai Kristus lahir itu ribuan tahun, lama sekali. Allah tetap tidak meleset, tidak terpleset, tidak membatalkan janjinya. Dia terlibat di dalam sejarah manusia. Dia terlibat di dalam sejarah penyelamatan manusia. Sampai saudara siang ini ada di rumah Tuhan seperti ini. Itu semua saudara-saudara karena kemurahan Tuhan. Allah memiliki rencana yang sempurna untuk manusia secara khusus untuk saya dan saudara. Nah, sebelum saya lebih lanjut saudara, bayangkan siapa kita. Dari generasinya Abraham sampai penyelamatan sampai sekarang. Di hadapan Tuhan kita tidak lebih besar dari setitik debu. Kalau debu itu sangat kecil, tidak berharga, tidak ada nilainya. Tetapi lihatlah, Tuhan memilih saya dan saudara. Tuhan memimpin hidup saya dan saudara sampai hari ini. Kenapa dia pilih kita? Kenapa dia memperkenalkan dirinya kepada kita, masih ada orang lain? Kenapa kita saudara, orang yang bobrok, orang yang salah, orang yang penuh dengan dosa, orang yang tidak pernah bisa mampu menyelesaikan dosa kita, bahkan seringkali kita tidak mampu mengerti isi hati Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan saudara, apa yang Tuhan inginkan kita dalam perjalanan kehidupan rohani kita ke depan. Kita hidup satu kali. Hidup kita singkat, begitu gampang kita terpeleset saudara. Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara bergantung kepada Tuhan. Allah berdaulat, Dia Allah yang setia dan tidak pernah menahan kebaikannya bagi kita, bagi saya dan saudara. Saudara, Allah tidak pernah menahan kebaikannya. Walaupun kita babak belur jatuh di dalam kesalahan. Tetapi Dia Allah yang setia. Dia mau saya dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang beranugerah. Yang telah memberikan hidupnya untuk manusia, untuk kita orang berdosa. Supaya apa? Kita bebas dari hukuman dosa. Kita sesungguhnya kita budak dosa, kita hamba dosa, kedagingan kita begitu kuat. Kedagingan kita begitu kuat saudara, sangat-sangat kuat. Jadi Tuhan mau agar saya dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya, saudara, pribadi lepas pribadi, hubungan kita dengan Tuhan pribadi tidak terwakilkan. Kita harus dengan sungguh-sungguh mengambil satu keputusan. Memilih dengan tepat. Menjadikan Kristus pribadi yang paling penting. Yang kita andalkan. Yang kita hormati di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang rapuh saudara. Kalau kita ada masalah sedikit, cepat sekali langsung kita rapuh saudara. Tetapi di sisi lain, sadarkah kita? Tahukah saudara? Kalau keadaan baik-baik, rapuh juga. Kenapa? Menyimpang dari Tuhan, lupa dengan Tuhan. Bukan lupa meninggalkan. Tetapi hati kita sudah tidak berpaut dengan sungguh-sungguh saudara. Jadi waktu kita ada masalah, ada kesulitan, lebih gampang rasanya hati ini bergantung sama Tuhan. Tetapi kalau keadaan semua baik-baik, tanpa kita sadari kita lengah. Itu sebabnya saudara-saudara sekali lagi Tuhan mau mengajar saya dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Dia hari lepas hari supaya langkah kita tidak menyimpang. Saudara, bacaan ayat ini sangat jelas, sederhana tetapi mudah dimengerti. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percaya kepada Tuhan itu bicara iman. Kemudian kalimat berikutnya, dengan segenap hati, sepenuh hati. Katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Letak
letakkan hati kita di posisi saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya membutuhkan Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan, saya perlu Engkau. Posisikan hati kita seperti itu. Kemudian akuilah Dia dalam segala lakumu. Di dalam kita berjalan melewati hari-hari kita. Kalau saudara dan saya mengalami sesuatu misalnya. Kita ada di dalam posisi yang boleh dikatakan kerjaan kita lancar-lancar. Akui itu karena Tuhan. Apa yang ada pada kita hari ini, akui itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah pertama, air menjadi darah. Yang kita pelajari hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Artinya Dia memegang kekuasaan tertinggi atas kehidupan kita. Dan setelah kita mengenal Dia, menerima Dia, percaya kepada Dia, Tuhan mau agar kita mengerti dalam kita menjalani hari-hari kita, kita mengabdikan hidup kita kepada Dia. Hanya kepada Dia kita abdikan hidup kita. Kemudian kita belajar terus bergantung kepada Dia di dalam seluruh area kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, di dalam situasi apapun. Allah kita adalah Allah yang dapat diandalkan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, tolonglah kami di dalam perenungan yang singkat ini. Ingatkan kami Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau menebus hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami Bapa di dalam perjalanan iman kami. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampang menyerah, yang gampang putus asa. Biarkan mata iman kami memandang kepada Tuhan untuk kami peroleh kekuatan dari hari ke hari. Ini doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.